Halo sahabat sehat, tahukah kamu, sejak awal tahun 2026 semua produk farmasi yang beredar di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal. Mengapa sih semua harus bersertifikat halal? Yuk sama-sama belajar. Ki, minggu ini tugas kita tentang kehalalan produk farmasi kan? Iya Bar, jujur pas awal ditugasin aku juga bingung. Emang penting ya? Obat kan buat nyembuhin. Nah makanya itu harus kita kasih tahu ke orang. Soalnya kan orang taunya gitu-gitu doang. Padahal kan bisa aja komposisinya tuh malah ada bahan gak halal. Serius? Seperti apa contohnya? Beberapa bahan obat menggunakan bahan seperti gelatin dari babi, enzim hewani, atau menggunakan alkohol. Kadang dia termasuk di dalam sediaan kapsul atau salep, sirup juga bisa. Dan belum semua produk farmasi di Indonesia punya label halal. Nah, disinilah pentingnya kesadaran konsumen, terutama umat muslim, untuk memilih produk terjamin kehalalannya. Tapi kalau nggak ada alternatif lain gimana dong? Kalau dalam keadaan darurat sih Islam emang memperbolehkan. Tapi kalau udah ada alternatif, misalnya alternatif halal yang setara, maka sebaiknya itu yang dipilih. Tapi aku juga mikir nggak semua produsen di farmasi itu mentingin sertifikasi halal di bidang farmasi nggak sih? Benar, tapi sebenarnya Indonesia nih mulai serius ininya nanggepin kehalalan ini nih. Soalnya dia tuh dari dulu udah ada yang namanya UU Jaminan Produk Halal dan BPJPH. Nah, produk farmasi juga masuk ke kategori yang harus disertifikasi halal. Itu makanya. Sertifikasi halal di Indonesia juga melibatkan BPJPH atau bisa disebut juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, MUI untuk fatwa dan BPOM untuk aspek keamanan dan mutu. Proses ini butuh komitmen dari produsen. Mereka harus transparan soal bahan dan proses produksi. Berikut ini adalah alur sertifikasi halal reguler. Yang pertama, sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB berbasis risiko. Jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui https://oss.go.id. Yang kedua, pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui https://ptsp.halal.go.id atau sihalal. Yang ketiga, BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan. Yang keempat, LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di sihalal. Yang kelima, pelaku usaha melakukan pembayaran melalui virtual account sesuai dengan kode pembayaran yang tertera pada invoice di sihalal. Yang keenam, BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD atau surat tanda terima dokumen di sihalal. Yang ketujuh, LPH melakukan proses pemeriksaan atau audit dan mengunggah laporan pemeriksaan di sihalal. Yang kedelapan, Komisi Fatwa MUI atau MPU Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di sihalal. Yang kesembilan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan yang terakhir, pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di sihalal jika statusnya terbit SH. Teman-teman, pernah gak sih teman-teman memperhatikan apa obat yang teman-teman konsumsi itu halal atau enggaknya? Kalau makanan udah biasa lihat, tapi kalau obat belum kepikiran sih. Mulai sekarang, teman-teman biasakan cek label halal ya, dan tanyakan ke apoteker. Karena sekarang itu banyak produk farmasi yang sudah bersertifikasi halal. Oke. Sebagai mahasiswa farmasi, kita juga belajar bahwa apoteker punya peran besar dalam edukasi tentang kehalalan ini.
Apoteker dapat membantu konsumen untuk mencari produk yang halal, terus kemudian menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dan mendorong produsen untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dan teman-teman tahu nggak, kita sebagai konsumen punya kuasa. Semakin banyak yang minta produk halal, semakin besar tekanan pasar ke produsen untuk menyediakan produk halal tersebut. Buat kamu yang mulai aware soal produk farmasi halal, ini dia tipsnya. Cek label halal di kemasan, konsultasikan dengan apoteker, simpan daftar obat halal, serta edukasi keluarga dan lingkungan. Dan jangan ragu juga untuk bertanya. Lebih baik tahu daripada ragu-ragu saat mengonsumsi obat tentang kehalalannya. Ayo kita jadi konsumen yang cerdas. Farmasi halal bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga terkait hak kita untuk tahu apa yang kita konsumsi tentang kehalalannya. Nah, produk yang baik kita membutuhkan untuk produk yang bersih, aman, dan halal. Ayo, bangun kesadaran farmasi halal untuk hidup yang sehat dan berkah. Nah, kata-kata setelah itu aku lupa. Apa kata-kata? Enggak. Belum. Iya, Bar. Tugas kita kan Teman-teman, pernah gak sih?